Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amya'i wal mursalin. Wa ala alihi wassobbihi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah Bunda bersyukur banget Jumat sore ini kembali bisa bersilaturahim kajian rutin Masjid Kampus Universitas Diponegoro dengan tema menata hati dan pikiran di bulan Ramadan bagian yang kedua. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 24-25, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki manusia mengikuti karakter pohon keimanan. Akarnya menghujam ke bumi, batangnya kuat menjulang tinggi ke langit, dan memberikan buah yang lezat bagi siapa saja. Nah, insya Allah di saat kita terus memperbaiki innamal a'malu binniyat, hidup kita hanya semata-mata karena mengharapkan ridho Allah, apalagi ini di bulan Ramadan, maka insya Allah kita akan bisa seperti akar pohon keimanan. Cuman masalahnya seringkali kita itu hanya melakukan ibadah, rutinitas, mengikuti orang tua, tapi tidak dengan dasar ilmu. Sehingga ya Ramadan, tapi berlalu begitu saja. Hatinya masih gampang untuk emosi, hatinya masih gampang terpancing marah, gitu. Pikirannya juga masih duniawi. Nah, makanya di bagian kedua ini Bunda ingin mengajak kita semua agar bisa tertata hati kita dan pikirannya, maka kita harus benar ibadahnya. Ya, jangan ngikut-ngikut. Kemarin ada yang tanya ke Bunda, jadi dia bilang begini, Bun, gimana ya Bun? Lah saya kan nggak enak Bun, karena di keluarga saya emang seperti itu Bun. Loh, kok nggak enak? Kalau memang di keluarga itu ibadah benar, ya udah diikutin. Tapi kalau tidak kan kita wajib tolabul ilmi, ya kan? Wajib tolabul ilmi. Jadi jangan ngikut. Loh, Bun, nenek moyang saya itu begini-begini. Kalau yang benar diambil, kalau yang tidak jangan gitu. Ya. Nah, ini jadi banyak nih kita itu ibadah neng salah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kita hanya ngikut-ngikut. Ya, kayak ada sebelum Ramadan itu biasanya ada apa tuh yang namanya sekaten gitu ya. Tapi sekaten itu terus ada yang yakin kalau bisa mengambil apanya begitu disimpan, wah itu nanti bisa membuat aji, membuat apa? Membuat kekuatan bagaimana lah, ini yang syirik gitu. Ya, jadi ayo sama-sama kayak contoh banyak manusia yang menjelang Ramadan itu kayak wajib ziarah ke kubur gitu ya. Ziarah ke kubur itu tidak mesti harus Ramadan, mau Ramadan begitu. Ya, jadi mendoakan itu ya tidak harus datang ke kuburan. Kuburan itu
mengingat kematian kita, tapi bukan kayak seolah-olah mewajibkan gitu ya. Nanti bikin apa namanya itu. Nah ini hatinya nggak tertata karena apa? Ibadahnya kurang benar. Ada ini jamaah bunda ya, orang tuanya itu di Sumatera gitu ya. Nah dia itu kepingin udah sepuh-sepuh tapi kepingin pokoknya ziarah kubur ke orang tuanya di Sumatera. Akhirnya ketika pulang lemes, Ramadan malah sakit. Nah ini, kenapa? Hanya ngikut-ngikut. Oh harus kayak, gimana sih kok belum ziarah kubur, belum bersih-bersih kubur dan sebagainya. Nah ini, dasarnya gimana? Gitu. Oh kayak, apa namanya, kita sebagai manusia itu tidak bisa hanya ngikut gitu ya, tapi kita harus jelas ilmunya. Oke. Nah kemudian untuk menata hati dan pikiran, ini kita harus terus berlatih, membangun kebiasaan-kebiasaan agar kita itu menjadi pribadi yang solih, solihah, dan berakhlak mulia. Karena awas nih, Allah itu akan mempertemukan, itu tergantung dari kecondongan kita. Ya, jadi seandainya orang yang sukanya hura-hura nanti ditemukannya dengan orang yang suka hura-hura gitu. Orang yang suka shopping itu ya dipertemukan dengan orang yang suka shopping. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, ayo sama-sama untuk menata hati dan pikiran di bulan Ramadan ini kita belajar ikhlas, lapang dada dalam hidup. Jangan berkeluh kesah seperti Bunda kemarin sudah jelaskan ya. Manusia itu hidup ya rangkaian dari masalah. Kita harus lapang dada dalam hidup. Nah, terus gimana dong gitu. Nih. Yang pertama kita harus punya bekal ilmu. Ya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Jadi hati ini kalau tidak dengan ilmu, ya ini mudah tergoyah. Karena keimanan manusia itu memang fluktuatif, naik turun. Nah biasanya kita itu di saat melakukan dosa atau kemaksiatan itu di saat keimanan kita turun. Nah biasanya kalau kita itu mudah turunnya anjlok gitu ya, karena ilmu agama kita kurang. Ya. Makanya Bunda bersyukur banget ini Maskam rutin ya selama Ramadan setiap hari. Ya, Umar bin Abdul Aziz menyatakan, siapa yang beribadah pada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat akan lebih banyak daripada kebaikan yang ia peroleh. Nah, jadi mudorotnya itu lebih banyak. Bisa-bisa nanti terjebak ke dalam syirik. Ya. Ada nih kemarin jamaah Buddha sakit ya. Nah ini ada yang ngasih tahu Bun, disuruh ke kiai, terus kiainya itu bilang wah ini di kamarnya ada yang bikin-bikin, dibongkar aja nih keramiknya 4 kotak, masukin ayam cemani ya yang hitam itu sama telur bebek busuk. Nah terus apa udah ngikutin, tapi ya bersyukur dia kok aneh ya, kenapa harus menyiksa ayam cemani hitam dimasukkan ke dalamnya, nggak punya udara matilah ya. Nah ini jadi kita terus ada dasar ilmu. Awas, hati-hati juga sekarang banyak orang yang mengaku kiai dengan Al-Quran gitu ya, ini sudah terhati pikirannya kalau udah diuji sakit lupa diri ya. Kemudian ada juga yang berdagang nggak laris-laris, akhirnya cari penglaris dan sebagainya. Naudzubillah minna. Makanya Islam itu mewajibkan kita untuk belajar ilmu agama. Oke. Nah, coba kita sekarang lihat. Ini di bulan Ramadan bagaimana ini? Sikap kita, apakah sama saja dengan sebelum Ramadan? Ngaji Qur'annya juga sama, sikapnya kita juga emosi sama, tontonannya juga sama, televisi, sinetron, drakor, konser, musik-musik, atau tidak? Ayo sama-sama. Kemudian apakah kita ini sholatnya sudah lebih baik atau hanya sekedar menjalankan? Apakah kita juga belajar wudhu yang benar? Karena kalau wudhu yang benar, sholatnya akan benar. Nih wudhunya nih seringkali yang salah-salah. Ada kisah ya, anjing loh ini.
yang dilatih dengan anjing yang tidak dilatih itu beda. Ini anjing loh, apalagi manusia. Jadi anjing yang berlatih berarti dia punya ilmu. Itu di saat dia menangkap kijang, menangkap buruan ya, yang mana apa gitu, itu halal yang dimakan. Ya, jadi apa namanya, misalnya dia kok menangkap kambing gitu ya. Kambingnya dimakan halal karena anjing ini terlatih. Tapi kalau anjing ini tidak terlatih, dia memakan kambing, kambingnya ini haram. Coba, anjing saja dibedakan. Ya, jadi Allah membedakan, apalagi manusia. Jadi orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya. Oke, makanya semangat belajar ilmu agama, jangan malas-malas ya. Oke. Nah berikutnya, nah ini dengan ilmu agama ini kita akan bisa sharing, refreshing ya, mengurangi beban gitu ya, lebih lapang dada, ada pendidikan kajian, ada pembinaan, ada sharing pengalaman ya kan, tanya. Jadi Masya Allah luar biasa, manfaatkan waktu bukan untuk di HP terus ya, status, nulis status, kemudian apa namanya, selfie dan sebagainya. Alhamdulillah. Ada juga untuk curhat. Awas ya, curhat ini harus ke orang yang bisa memberikan solusi. Jangan semua curhat. Ini untuk menata hati pikiran kita. Ya, karena kalau curhat ke sembarang orang, loh dia kan sahabatku, tapi dia tuh nggak bisa menyelesaikan. Ini namanya sama aja membuka aib. Ya, oke. Nah, insya Allah akan terjaga ukhuwah Islamiyah. Oke. Nah, ayo sama-sama kita belajar menyikapi hidup dengan ikhlas dan lapang dada. Insya Allah akan tertata. Hati kita akan tertata, pikiran kita. Nah, sekarang kalau kita lihat fenomena ibadah di saat ini, ya, ini nih. Banyak manusia yang tidak sadar amalannya itu hangus gara-gara apa? Status. Kita lihat, ya. Alhamdulillah puasa Ramadan ini lancar dan senang banget. Ngapain? Ditulis di status. OTW ke masjid mau traweh. Alhamdulillah selesai murojaah 1 juz. Semoga puasaku lancar ya sampai nanti beduk maghrib. Rasanya tenang banget setelah sujud di sepertiga malam. Nah, coba simpanlah ibadah-ibadahmu. Jadikan sebagai privasi, tidak perlu dipublikasi. Orang tidak perlu tahu, biarlah hanya Allah yang tahu. Ya, oke. Jadi hati-hati nih, media ini justru banyak juga ini yang tidak bermanfaat gitu. Makanya Buddha, ada Instagram. Iya, penting nih. Buddha berusaha bagaimana supaya Instagram itu bisa untuk dakwah ya, insya Allah Jumat kayak tadi Buddha mengingatkan bagaimana supaya bisa memanage waktu karena udah nggak terasa nih Jumat ini sudah Ramadan ke-11 ya kan. Oke. Nah kemudian awas nih, sering banget ini hati kita ini tidak tertata karena kita itu banyak komentar. Nih ya, ada kisah ketika bapak dengan anak. Ya. Waktu dia lagi naik keledai, dua-duanya ada komentar orang begitu ya. Nah kita kadang itu ngikutin komentar orang, juga suka berkomentar, ih bapak sama anak kok tega banget keledai dinaikin 2 orang. Terus akhirnya bapak anak bingung, aduh itu kita dikomentarin, udah gimana ya, udahlah kalau gitu aku aja ya pak yang turun, bapak yang naik ya. Akhirnya bapaknya naik keledai, anaknya menuntun. Tiba-tiba ada komentar lagi, bapak tidak tahu diri, itu ya egois. Ini ada orang lain lagi yang komentar, gitu. Baru jalan berapa jauh sudah dikomentari. Masa anaknya disuruh nuntun? Nggak sayang istri itu namanya, gitu ya. Nah kemudian, aduh nah aku nggak mau dikatain egois. Nah terus gimana? Nanti udahlah kamu aja yang naik. Akhirnya sang anak naik, bapaknya yang nuntun. Ada komentar lagi, takut istri ya, anaknya naik, bapaknya nuntun, anak durhaka tuh, masa sih tega-teganya bapaknya malah disuruh nuntun keledai. Si anak ngikutin komentar orang, aduh nggak mau, aku diomongin anak durhaka, udahlah aku turun aja. Akhirnya dua-duanya turun, keledai itu dituntun berdua.
ada komentar lagi, dasar bego, ada keledai, tapi kok tidak dinaikin. Nah, coba, pasti ada komentar-komentar begitu. Jadi di bulan Ramadan ini untuk menata hati dan pikiran, tolong stop, jangan komentar. Dan juga stop, tidak usah ngikutin komentar orang lain. Istiqomahlah dalam ketaatan. Jauhi larangan-larangan Allah dan Rasul. Ya, oke. Nah, kemudian kita berusaha, tadi ya, jangan ngikut-ngikut untuk menata hati dan pikiran. Kita harus bisa menjadi orang yang cerdas. Nah, setelah belajar ilmu agama, ternyata orang yang cerdas itu bukan seorang profesor doktor dengan titel S1, S2, S3, S4, S-teler, S-mambu. Juga bukan orang yang selalu ranking 1 dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, enggak. Juga bukan yang dia begitu luar biasanya ya dengan status sarjana, master, dan doktornya. Tidak. Ternyata dalam ilmu agama dijelaskan dalam syariat bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat mati. Nah, orang yang banyak mengingat mati itu, kita itu pasti akan waspada dan berhati-hati untuk mencari bekal. Karena orang yang mati itu tidak membawa harta, juga gelarnya juga tidak ada, ya kan? Ya udah, cuma namanya gelarnya cuma almarhum dan almarhumah, gitu. Mobilnya ambulans, saya diantar pakai mobil jauh, gitu. Ya udah, bajunya bukan baju yang bermerek, tapi hanya kain kafan. Ya, tempat tinggalnya juga tidak rumah yang mewah, gitu ya, yang luas, tapi hanya 1x2. Nah ini, nanti kalau mati itu ternyata ya hanya amal soleh kita, bacaan Quran kita, sedekah jariyah kita, sholat kita yang menemani. Ya, jadi barang-barang dunia itu tidak ada satupun yang ikut menemani. Nah, makanya orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat mati. Tidak tahu kapan akan mati. Bisa aja nih Bunda lagi mengisi kajian, tiba-tiba ajal menjemput, bisa. Bersyukur banget lagi dakwah, ya kan? Coba bayangin, lagi pacaran mati, konyol. Lagi korupsi mati, konyol, matinya su'ul khotimah. Nah ini, jadi kalau orang yang banyak mengingat mati itu dia akan waspada, akan hati-hati. Dan itu nanti akan tertata hati dan pikirannya. Oke. Nah, jendela hati itu mata, telinga, lisan, pikiran. Hati-hati dengan mata, telinga, lisan, pikiran ini. Ya, oke. Nah, manfaatkan untuk aktivitas yang bernilai ibadah. Jangan sia-sia, apalagi bermaksiat. Oke. Nah, ingat ya, kebaikan dengan keburukan itu tidak akan bersatu. Ya. Nah, jadi di saat kita lebih memprioritaskan keburukan, maka ya kebaikan itu akan lenyap gitu. Ya, yang ada ya keburukan-keburukan, tapi di saat kita itu kayak yang kemarin sudah Bunda jelaskan, setiap aktivitas itu ada dua, kita akan memenangkan Allah, mengorbankan setan, atau mengorbankan Allah, memenangkan setan. Ya, pilihan. Makanya hati-hati nih di saat mata, telinga, lisan, pikiran kita ini untuk ngomongin atau mendengar atau berpikir atau melihat sesuatu yang menyimpang dari syariat, maka kita itu akan merasakan berat untuk ibadah, malas. Ya, jadi futur dalam ibadah itu karena ada kemaksiatan, ada dosa yang kita lakukan dari panca indera kita. Kenapa ya aku kok nggak dengar adzan? Ya pasti ada sesuatu yang salah. Mungkin kita dengar musik yang melalaikan. Ya, oke. Nah, saudara-saudariku rahimakumullah, ada 4 racun hati dan pikiran. Yang pertama, dunia. Dunia ini racun yang melalaikan. Penawarnya adalah zuhud. Nah, yang perlu digarisbawahi, zuhud ini bukan berarti miskin, ya. Tapi zuhud ini
meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Coba, sekarang kita ini sudah harus bisa memilih. Kalau memang itu tidak bermanfaat, ya tinggalkan, itulah juhud. Nah, coba, ambisi dunia itu akan menggelapkan jalan hidup. Kita sering galau, emosi. Tapi kalau ambisi akhirat, itu akan menjadi nur cahaya yang akan menerangkan jalan hidup. Kita akan banyak kemudahan. Kita akan bisa mengambil hikmah. Kita akan menjadi manusia yang beruntung. Nah, racun yang kedua adalah harta. Hati-hati nih, harta ini racun yang mematikan. Penawarnya adalah zakat dan sedekah. Kita lihat gara-gara harta kakak beradik bertengkar sampai bunuh-membunuh. Ya, naudzubillah. Naudzubillah ya. Nah, jadi di sini harta ini bukan untuk bermewah-mewahan dan boros, tapi bagaimana harta ini bisa bermanfaat. Nah, kemudian racun yang keempat, racun hati adalah suka bicara, nulis status yang tidak bermanfaat, tapi untuk membanggakan diri, ada rasa ujub. Penawarnya apa? Dzikirullah. Ya, awas ya, dzikirullah dengan penuh hati, perasaan, maknanya dzikir dihayati, tidak sekedar keras-keras gitu ya. Kemudian kita ngitung kemana-mana sehingga malah tidak fokus. Nah, hati-hati nih, racun hati ini para hakim dan jaksa, waduh, ini yang memutus dan menuntut perkara, ini luar biasa ini. Penawarnya apa? Jadilah hakim dan jaksa yang adil. Karena apa? Tanggung jawabnya itu berat dunia dan akhirat. Dan pada saat haji ya, ketemu dengan satu kamar itu ya, dia seorang hakim. Saya kaget sekali. Sejak mendarat itu haid terus, haid dan haidnya banyak. Jadi nggak pernah ke Masjidil Haram itu enggak. Tapi dia mengambil air zam-zam. Jadi beli jeligen-jeligen di kamar tuh penuh dengan air zam-zam. Kalau udah banyak nanti dikirim gitu. Terus suatu saat saya nggak tahu ya, dia bisa memanggil saya begitu, terus tanya, kenapa ya Mbak, kok saya ini haid terus banyak, nggak bisa ke Masjidil Haram, apa karena saya itu jadi hakim tidak adil ya, saya itu selalu menangkan orang yang bawa uang sedebuk, kok bisa? Beliau itu cerita ya, ibu itu cerita, tapi itulah, jadi memang berat banget seorang hakim atau jaksa, jadi hati-hati ya. Oke. Nah, berikutnya nih, seringkali tadi Bunda ingin menjelaskan ini karena waktunya nanti nggak cukup, jadi Bunda ini yang meracuni hati tadi ya, cinta dunia ya. Orang yang udah cinta dunia, ini ibadah-ibadah yang untuk akhirat, tapi cita rasanya itu dunia. Jadi misalnya sholat duha, itu bukan karena ini sedekah tulang, ruas tulangku 360, bukan. Tapi duha niatnya untuk proyek. Duha niatnya supaya dagangan laris, gitu, supaya lancar, gitu. Mereka menganggap bahwa rezeki, pada rezeki dengan dunia itu beda, ya. Yang namanya rezeki itu ya merasa cukup, tapi kalau dunia itu kurang terus, penghasilannya banyak kurang, sudah rumahnya 4 masih kurang, gitu. Nah, terus kemudian duha supaya aku nanti ini ujiannya mudah. Nah, ini salah, ini tanda-tanda cinta dunia. Kemudian ada lagi yang sedekah. Sedekahnya itu niatnya dilipat gandakan hartanya. Nah, kemudian ada lagi nih, adik-adik mahasiswa yang kuliah mencari ilmu, tapi niatnya bukan karena menggapai ridha Allah, bagaimana supaya aku mendapat gelar, mencari dunia, bisa kerja, dapat uang. Nah, ini berarti ibadah untuk akhirat, tapi cita rasanya dunia. Ini ciri yang pertama orang yang cinta dunia. Berikutnya yang kedua, dia itu pagi sore seperti singa, powernya luar biasa untuk mencari harta. Tapi kalau malam seperti bangkai, tidur pulas, nggak mau bangun, subuh pun kesiangan, apalagi di 2/3 malam. Jadi dia tuh mencari nafkah dunia dan tidak pernah cukup,
hidupnya itu yang menurut selera dan keinginannya. Dia tidak mau berjuang, tidak mau bersusah payah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, nah ini sebentar ya sebelum ketiga. Yuk, saudara-saudaraku, kita belajar dari burung. Kita lihat, burung ini setiap pagi keluar dari sarangnya mencari makan. Padahal area untuk tempat makannya sudah dirusak manusia. Bikin lingkungan industri kecil, bikin perumahan, ya kan, bikin mall, hotel gitu ya. Nah, sehingga burung ini kesusahan mencari makan. Tapi sore dia selalu pulang, ya. Nah, coba kita lihat. Burung dengan manusia itu kan pintar manusia. Tapi banyak manusia itu diperbudak oleh dunia. Burung tidak, dia yakin Allah itu akan menjamin rezekinya. Kita lihat, adakah burung yang kecewa, galau, bunuh diri, membentur-benturkan kepalanya di batu, atau menceburkan dirinya ke laut atau sungai? Tidak ada. Ada burung ini nggak punya akal. Manusia ini punya akal. Dan tadi, karena apa? Cinta dunia. Dia pingin dihargai, dia pingin populer, dia pingin kaya menumpuk, dan sebagainya. Nah, ini burung tadi terus sore, ya kadang nggak ada makanan, ya tapi dia tetap menyuapin anaknya datang gitu ya, tuh di gambar ya. Nah sekarang kita lihat, sebagian besar bapak-bapak sibuk kerja, mencari nafkah, ibunya juga sibuk. Anak dititipin ke eyangnya, anak dengan asisten rumah tangganya. Nah ini, ya. Jadi kita itu kalah dengan burung, ya. Kemudian cinta dunia yang ketiga, tidak peduli halal atau haram. Nah, pokoknya dapat banyak, instan, nggak masalah. Padahal coba kita lihat, Nabi Adam itu diturunkan dari surga karena memakan buah yang haram dan hanya 1 gigitan. Sementara kita menus kokian dosa, korupsi sampai untuk 7 keturunan. Coba bagaimana ini? Ya, Siti Hawa turun dari surga karena hanya memakan 1 gigitan buah yang haram. Ya, nah, dan yang perlu digarisbawahi juga bahwa yang haram itu akan sangat besar pengaruhnya kalau dimakan. Ya, jadi kenapa banyak anak-anak yang cenderung susah dinasehati yang baik-baik? Karena ya dia cara mendapatkan makanannya haram atau jenis makanannya haram. Dan sekarang kalau kita lihat, maaf ya, banyak sekali jenis makanan itu yang abu-abu, kita nggak ngerti itu. Bahkan maaf, ada yang suka banget dengan kepiting. Sebenarnya kepiting itu boleh kalau yang rajunan, karena rajunan itu hidupnya di 1 tempat. Tapi kalau kepiting itu 2 tempat. Ya, jadi beda rajunan dengan kepiting. Tapi lihat, banyak orang Muslim yang suka banget dengan kepiting, gitu ya. Jadi ya Allah, mendingan jangan. Ini nanti tertata hatinya tuh jadi keras. Gitu. Orang yang makan makanan haram hatinya keras. Dia susah untuk diberi masukan. Minuman juga begitu gitu ya. Jadi makanan dan minuman yang haram itu dampaknya luar biasa. Coba deh dilihat para koruptor, apakah anak-anaknya ada yang soleh? Pasti tidak. Ada nih seorang pejabat ya, jadi dia itu pejabat, istrinya cantik gitu. Sang pejabat ini koruptor gitu ya, suka selingkuh. Istrinya selingkuh juga dengan supirnya, anaknya juga. Nah ini udah nggak karu-karuan pejabat yang dikagumin begitu ya. Nah, kenapa? Korupsi. Nah, ini makanya kita hati-hati ya. Jangan menghalalkan segala cara karena besar pengaruhnya. Makanan minuman yang dimakan ini menghasilkan energi. Ya, kalau haram itu energinya condong negatif. Kalau halal cenderung ke positif. Memang hidup ini pilihan, ya. Kayak di Quran surat Asy-Syams dalam diri kita ada fujur dan takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Fujur wa taqwa. Nah ini fujur dan takwa. Ada fujur yang mana ini terhasut oleh setan gitu ya. Ada takwa ini ditarik oleh malaikat. Nah, tarik menarik ini tinggal bagaimana kita. Tarik menarik ini tergantung bagaimana kebiasaan mata kita melihat, telinga kita, lisan kita, pikiran kita, hati kita. Orang yang makanannya haram ya dari cara mendapatkannya atau jenisnya atau minumannya, ya pastilah Ramadan tuh ya sudah sekedar hanya Ramadan gitu. Jadi kita kalah dengan ulat. Ya, ulat itu tadinya binatang yang menjijikkan. Bulu-bulunya bikin gatal dan merugikan. Makan daun-daun, makan batang dan sebagainya, ya, merugikan. Nah, ketika dia berpuasa, ya, terjaga nih. Dia benar-benar menjadi kepompong itu terjaga. Menjadi kepompong spesial Ramadan. Sehingga setelah kepompong selesai, fase berpuasanya selesai, dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Manusia suka melihatnya. Dia hinggap di tempat yang bersih, membantu, ya kan, burung bunga-bunga ya. Nah ini luar biasa. Nah kalau kita lihat banyak nih orang yang Ramadan, wah begitu mendekati selesai, senangnya nggak karu-karuan. Ya, yes besok sudah selesai. Padahal ya Allah, kalau orang tahu dengan ilmu betapa luar biasanya Ramadan, ya Allah pingin setiap bulan itu Ramadan. Kenapa dilipat gandakan pahalanya, diberi keberkahan, diberikan ampunan, diberikan rahmat. Ya Allah, hanya Allah yang tahu gitu. Ya, pahala Ramadan, pahala puasa, orang yang berpuasa. Misalnya kayak sedekah itu jelas ada 700 kali lipat ya, begini-begini. Tapi untuk puasa tidak, karena saking besarnya. Gitu. Coba deh, seandainya seorang suami mau memberikan hadiah ke istrinya. Kalau hadiahnya ini biasa-biasa aja, pasti disebutkan, Dek, nanti kita makan di luar ya. Tapi kalau akan memberikan hadiah spesial, itu rahasia, kejutan. Nah, Ramadan ini benar-benar, ayo sama-sama kita optimalkan, kita tata hati kita tata pikiran kita. Udah prioritaskan ibadah-ibadah ya untuk Allah. Gitu. Ya, saya pun di saat Ramadan Bunda berusaha tidak ke toko buku juga, udah full. Ayo sama-sama full, nggak usah cari buku-buku dulu yang ada dulu. Ya kita benar-benar harus di bulan Ramadan ini optimal sahrul Quran, sahrul sobri. Ya bagaimana kita banyak berzikir, banyak baca Quran, ada target, pingin Ramadan ini berapa kali khatam, jangan sampai Ramadan nggak khatam lah. Kalau Ramadan aja nggak khatam, bagaimana di bulan-bulan lain? Gitu, ya. Oke. Nah, yang keempat, lalu mencari dunia sehingga menenggelamkan kewajiban-kewajiban lainnya. Prioritasnya dunia. Letih, capek, tidak ada puasnya. Sehingga mau ibadah sholat aja ngantuk. Wah, ngaji baru dibuka, capek, drosor dulu. Ya kan? Nah ini, jadi ambisi dunia ini benar-benar racun. Ya. Nah, makanya juga akhirnya di saat pulang capek, anak, ayah, ibu tadi sebentar sih, tahu nggak? Ayah ibu tuh capek. Nggak ada komunikasi lagi. Gitu, udah masuk kamar, nyetel lagi. Seolah-olah aku tuh sudah melakukan yang luar biasa, mencari uang, mencari dunia untuk keluarga. Padahal ini salah banget. Tadi udah jelaskan ya bedanya dunia dengan rezeki ya. Kalau rezeki itu sesuatu yang memang sudah dijatah ya oleh Allah. Jadi sebenarnya kayak gini. Seandainya Bunda tuh jatahnya rezekinya 100 juta. Ya udah 100 juta, nggak akan lebih. Kalau udah habis 100 juta, Bunda itu meninggal. Nah cuman 100 juta ini Bunda dapatkan dengan cara halal atau haram itu terserah saya.
Gitu. Apakah saya ambisius biar cepat atau bagaimana itu caranya itu? Nah itu saya yang mengatur, gitu. Itu pilihan saya. Tapi tadi dampaknya akhirnya dengan begitu saya menenggelamkan kewajiban. Oh saya lupa kalau saya itu sebagai istri. Oh peran saya itu yang pertama sebagai hamba Allah, kedua pendamping suami, ketiga anak dari orang tua dan mertua, keempat sebagai pendidik anak, kelima baru berkarier, berkiprah. Tapi lupa, berkarier yang nomor satu. Ini karena ambisi. Begitu bangganya. Saya ketika penghasilannya banyak, menjadi pejabat gitu ya. Pulang akhirnya berani sama suami. Nah ini, menenggelamkan kewajiban. Anak mau curhat, nggak bisa. Sekarang itu udah sibuk, kamu tuh bapak. Nah, naudzubillah ini. Nah, berikutnya. Ngeri ya, Dek ya. Nah ini yang merusak hati. Kemudian yang kelima ini sholatnya berantakan, padahal sudah jelas. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Jadi tidak hanya sekedar menjalankan sholat, tapi harus mendirikan sholat. Tapi orang yang cinta dunia itu sholatnya berantakan, cepet-cepet, bolong-bolong, kesiangan, duhur menjelang asar, asar menjelang maghrib, dan sebagainya. Makanya di sini, ayo sama-sama, coba kita belajar bagaimana sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar bagaimana wudhu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jangan wudhu mengikut-ngikut gitu. Kita harus pakai dasar ilmu. Oke. Nah, berikutnya ini. Sekarang, gimana sih supaya hati kita itu benar-benar istirahat nih ya di bulan Ramadan ini sehingga kita optimal nanti Ramadannya benar ibadahnya. Setelah selesai Ramadan kita akan menjadi hamba yang takwa. Kita langsung semangat melanjutkan setelah Idul Fitri dengan puasa Syawal gitu ya, 6 hari gitu ya. Nah, caranya untuk istirahat hati bisa optimal di bulan Ramadan di pikiran. Yang pertama adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Sehingga tercipta saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, hatinya, pikirannya terikat akhirat, bukan dunia. Gitu. Dan Masya Allah, di saat kita meninggal nih, yang menyolati orang 40 bukan orang sembarangan ya, 40 bukan orang pejabat, bukan ya, 40 bukan orang pintar-pintar ya, 40 orang yang menyolati kita itu soleh dan tidak pernah syirik, insya Allah kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Nah ini, jadi syaratnya 40 itu adalah orangnya soleh dan tidak pernah syirik. Nah kemudian insya Allah akan mempertemukan juga dengan orang-orang yang baik, sesuai condong jiwa kita. Kalau kok kita ketemunya dengan orang-orang yang tidak baik, itu perlu introspeksi. Ya karena kita juga tidak baik. Oke. Nah kemudian untuk mengistirahatkan hati, ya di bulan Ramadan, tolong ya jangan ambisi dunia. Ayo datangin majelis ilmu seperti di Maskab ini, ikutin terus. Ya banyak sekali nih. Ya kajian-kajian ilmu. Karena apa? Majelis ilmu ini akan menghidupkan hati yang mati dan membasahi jiwa yang kering. Nah, cuman masalahnya menuntut ilmunya harus fokus dan konsentrasi. Jangan sambil main HP. Dicatat. Kemudian jangan untuk bangga-banggaan. Berikutnya adalah untuk mengistirahatkan hati, apalagi di bulan Ramadan ini, perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, agar hati kita bersih, kita diberi ketajaman furqan. Ingat, kehidupan manusia itu tingkatannya tergantung bagaimana kualitas, kuantitas kita dengan Al-Quran. Nah, silahkan kita introspeksi. Ini sudah hari ke-11. Bagaimana interaksi dengan Al-Quran kita. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dzikir maut. Dzikir maut ini banyak mengingat mati, ini akan menghidupkan hati. Tapi ingat,
Setiap dosa yang kita lakukan pasti akan berdampak membuat malas ibadah. Hati-hati. Orang yang sudah zina nih, maka Allah akan mencabut nikmatnya dengan pasangan yang halal kalau dia tidak bertobat. Makanya hati-hati. Oke. Ini istirahat hatinya udah selesai. Mudah-mudahan kita tertata ya hati dan pikiran kita. Silakan moderator, kita buka tanya jawab.